Selamat bertemu kembali pada bagian akhir dari penggunaan turunan. Kali ini kita ingin belajar tentang persamaan diferensial. Jadi notasi turunan kita tahu bahwa integral fx sama dengan fx besar plus c itu punya arti kalau fungsi ini diturunkan kembali ke fx. Tetapi dengan bahasa diferensial kita tahu bahwa diferensial dari fungsi f itu adalah f aksen x dikali dx. Tetapi karena f aksen x-nya itu adalah fx kecil, maka kita bisa menulis seperti ini. Dengan demikian kita lihat bahwa ini adalah integral dari dfx sama dengan fx plus c. Ya. Jadi seakan-akan integral dengan d ini saling menghapuskan, tetapi ada faktor konstanta yang muncul. Khususnya kalau saya punya integral dx itu ya sama dengan x plus c, dan integral dy itu akan sama dengan nanti y plus c. Ya, tetap integral dw, ya ini nggak boleh ini harusnya. Karena apa? Ya kita cari nanti di kelas ya alasannya mengapa ini tidak boleh. Oke. Nama persamaan itu selalu berkaitan dengan mencari sesuatu. Ya. Dulu di SMA kita mengenal persamaan aljabar dan umumnya adalah mencari bilangan yang memenuhi suatu fungsi atau formula yang sama dengan nilai tertentu. Ya. Jadi ini kurang. Nah, sedangkan persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan yang melibatkan turunan. Misalkan carilah fungsi y fx sehingga turunannya sama dengan 2x. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang paling sederhana. Ini disebut sebagai persamaan diferensial. Jadi masalahnya adalah seperti ini. Kita lihat. Dengan demikian kita lihat seakan-akan kalau saya substitusikan, maka saya peroleh seperti ini. Nah, ini artinya turunan dari f aksen x sama dengan 2x. Nah, ini adalah bagian dari anti turunan sebelumnya. Jadi kalau begitu, fx itu adalah x kuadrat plus c. Ya. Notasi lainnya adalah seakan-akan dx ini bisa dibawa ke sana, sehingga saya memperoleh seperti ini. Kedua ruas diintegralkan bersama-sama. Yang ini integral dengan D saling menghilangkan, dan integral ini juga dengan ini bisa dicari. Jadi kalau begitu, yang ruas kiri menjadi Y plus konstanta, yang di sebelah kanan menjadi ini ditambah konstanta, tetapi konstanta yang di sini ini bisa dipindahkan sehingga pindah kemari, dan karena dia adalah konstanta yang belum diketahui nilainya, kita bisa menuliskan dia sebagai satu konstanta saja. Sekali lagi, itulah masalah kita, dan ini kalau kita cari adalah seperti dulu, sebetulnya adalah mencari suatu kurva sehingga turunannya itu sama dengan 2x. Jadi ini adalah calon-calon dari garis lingkup. Ya, jadi kalau kita cari misalnya mulai dari sini, nanti mungkin akan diperoleh bentuk yang begini. Ya, begitulah. Oke. Lanjut. Itu problemnya, itu soalnya. Dan pada akhirnya kita tahu jawabnya adalah seperti ini ya. Jadi kita tahu jawabnya juga tidak tunggal. Ada banyak konstanta. Ya, ini konstanta yang baru digambar, hanya yang seperti ini ya. Nah, arti geometrinya, jadi sekali lagi kita mencari fungsi ini. Jawab persamaan ini ada banyak. Ya, ada banyak, tetapi hanya bergantung kepada konstanta, beda satu dengan yang lain. Nah, konstanta itu ditentukan dengan syarat awal, misalkan katakanlah nilai Y sama dengan 1 pada saat X-nya sama dengan min 2. Jadi, jika tadi jawabnya seperti ini, dengan menggantikan X sama dengan min 2 dan Y-nya 1, kita peroleh C-nya min 3. Jadi kalau begitu, jawab dari
persamaan diferensial, ya. Jadi persamaan diferensial ini dan syarat awal ini itu adalah ini. Oke. Nah, sekali lagi, ini persamaan diferensialnya, ini syarat awalnya, ini jawabnya. Dan berikutnya ini lagi. Itu kurang lebih grafiknya ya, ini karena letaknya yang ini di gambarnya titik demi titik agak jarak, yang ini lebih continuous jadi tidak pas ya. Tapi percaya sama saya bahwa sebetulnya di sini ada banyak panah-panah yang nempel pada garis hijau itu. Nah, contoh yang lain, persamaan diferensial seperti ini. Jadi, Y-nya adalah bergantung pada X. Jadi, kita mencari suatu fungsi Y yang bergantung pada X, dia harus memenuhi persamaan diferensial ini. Yaitu turunannya sama dengan ini sendiri. Nah, beda dengan tadi, di sini ada faktor Y juga. Yaitu fungsinya itu sendiri. Contoh yang lain, misalkan nanti persamaan diferensial itu juga bisa ditulis seperti ini ya. Y dx sama dengan X pangkat 3, ataupun bisa ditulis sebagai apa? Dy dx sama dengan bla 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 gitu ya. Jadi per Y. Yang ini kelihatan? Ya, ini kelihatan kan? Nah, bagus. Nah, ini contoh yang begini disebut persamaan diferensial order 2. Ya, karena apa? Di sini ada turunan kedua ini. Nah, ini nanti saat ini Anda belum cukup umur, semester depan kita akan bekerja dengan ini. Nah, kunci ininya adalah metode pemisahan variabel. Misalkan saya punya persamaan diferensial ini dengan syarat awal ya seperti tadi, Y-nya 6 pada saat X-nya 0 ya. Nah, kuncinya adalah kita bisa mengintegralkan Y dengan dy dan mengintegralkan X dengan dx. Jadi dalam hal ini kita bisa menulis seperti ini ya, Y kuadrat dy sama dengan X plus 3X kuadrat dx. Nah, dengan menggunakan mengintegralkan kedua ruas, seperti tadi saya katakan, Y diintegralkan dengan dy, hati-hati, tidak boleh ada satu X pun yang berada di sini. Karena kalau X di sini, itu artinya dia konstanta. Semua X harus dikumpulkan dengan dx. Demikian pula di sini tidak ada satupun Y yang berada di sini. Karena Y nanti di sini punya arti sebagai suatu konstanta. Ya, jadi semua Y-nya harus dipindah di tempatnya yang sesuai. Dengan mengintegralkan ada konstanta, tapi seperti tadi konstanta itu bisa dikumpulkan, ya, bisa dikumpulkan menjadi satu seperti ini. Ya, oke. Nah, jadi ini jawab dari persamaan diferensial ini. Nah, kita masih harus mencari C ini dengan syarat seperti yang terlihat di sini. Oke, inilah ininya. Dan kita sudah memperoleh jawabnya seperti ini. Karena dia pangkat 3, kalikan dengan 3. Ini harusnya ada 3-nya. Oke. Nah, untuk mencari konstantanya C, ganti X dengan 0, karena ini lihat, dan Y-nya dengan 6. Hasilnya, saya kira oke, karena saya tinggal nyontek dari buku. Oke, ada di buku ya. Nah, jadi sekali lagi, saya punya persamaan diferensial ini, syarat awal ini, inilah jawabnya. Tapi kita harus cek apakah ini benar-benar solusinya. Dengan cara, ya kita cari turunannya karena ini.
bla 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 bla, lihat di buku, kemudian lakukan hal yang sama, jadi x kuadrat 3x kuadrat, y-nya kita ganti dengan ini, ya. Moga-moga keduanya sama. Ini sebagian dari Anda. Pelajari contoh-contoh di buku. Saya kira penting ini, ya. Yang penting adalah Anda harus mampu menyerap informasi baik dalam bentuk seperti ini maupun buku. Dan lebih penting lagi. Oke. Nah, saya kira untuk UTS sampai di sini. Good luck. Moga-moga hasilnya bagus.